Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy lover, selamat datang nih di podcast perdana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur bersama saya Putri. Nah, di sini kita ada podcast pertama dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Enaknya kita kasih nama apa ya? Ada yang bisa bantuin nggak nih? Tapi saya sudah ada ide. Kita akan kasih nama ini podcast yang sangat seru sekali, podcast kesehatan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Kita sebut aja Panji ya. Oke, healthy lovers. Untuk yang perdana, podcast perdana ini kita akan membahas tentang ibu hamil, melahirkan, juga menyusui. Podcast ini tentu seru sekali. Nanti kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu seorang bidan profesional yang tentunya bekerja di RSUD Haji. Oke, podcast ini tujuannya untuk siapa sih? Buat semua kalangan, bisa untuk calon ibu, calon ayah, ataupun ibu yang sedang sekarang hamil, atau mau melahirkan, atau sudah melahirkan anak pertama, biasanya nyumam nih ya. Kemudian bisa juga kok buat yang belum menikah atau persiapan mau nikah atau jomblo juga bisa untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, kita langsung aja, kita datengin nih bintang tamu yang sudah profesional. Kita sambut nih bidan dari Rumah Sakit Umum RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Ini dia. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam Mbak Putri. Halo kakak. Kita panggilnya kakak ya kak? Oh boleh, ayo. Gimana nih kabarnya dulu ya hari ini? Mbak Ari gimana? Kak Ari kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik Mbak, senang sekali nih bersama dengan Healthy Lovers di perdana Panji ya. Oke, Healthy Lover perlu diketahui Mbak Ari ini salah satu bidan profesional di RSUD Provinsi Haji Jawa Timur dan juga sebagai bidan perawat teladan ya. Juara 3 provinsi haji seprovinsi Jawa Timur, luar biasa ya kan. Tangan dulu semuanya. Oke, Mbak Ari pertama nih untuk bekerja sebagai bidan di RSUD Haji sudah berapa lama? Saya di Rumah Sakit Haji sudah 20 tahunan ya. Oh keren ya, 20 tahun. Makanya ini profesional banget nih yang kita datengin, nggak kaleng-kaleng ini ya teman-teman healthy lover semuanya. Kemudian nanti ini sekarang bekerjanya di unit apa nih di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur? Nah ini pertanyaan yang menyenangkan kayaknya ya. Saya di sini alhamdulillah dapat amanahnya di ruang kebidanan Mbak Putri. Ruang kebidanan itu merawat pasien-pasien obstetrik ginekologi. Nah di sana itu salah satunya merawat ibu-ibu yang sedang senang. Kenapa sedang senang? Karena ibu ini dianugerahi putra dan putri alias ibu melahirkan. Senang Mbak gitu ini. Ya, pasti senang ya. Pasti kan rasanya kan sakit tapi senang ya Kak ya. Iya. Harusnya dirasakan oleh setiap ibu ya karena dapat anugerah ya, dapat rezeki istilahnya rezeki ya. Luar biasa ya. Harusnya kan senang. Oke, jadi perawatnya, bidannya itu juga ikut senang kalau merawat ibu-ibu yang seperti ini. Luar biasa. Berarti setiap hari-harinya kehidupannya diliputi bahagia. Dan dinikmati aja ya. Dinikmati. Kan melihat orang-orang yang bahagia kita juga ikut bahagia. Luar biasa. Sekarang aku juga jadinya bahagia. Oke, kemudian kalau kita kita bicara nih banyak kan persiapan untuk melahirkan, kemudian habis melahirkan itu kita harus untuk mensukseskan ya program pemerintah juga program untuk ASI eksklusif terutama ya Kak. Dan ini kan juga banyak tuh di kalangan nyumam terutama ya ibu baru, persiapan ibu-ibu ini juga kan harus tahu, nggak cuman ibu kan, suami atau ayah, calon ayah juga harus tahu dan siap ya persiapan. Nah ini persiapannya kalau mamanya saat ini sudah hamil gitu, ini apa aja sih Kak persiapannya? Tuh penting sekali itu untuk diketahui oleh healthy lovers semua ya. Jadi untuk masa kehamilan itu adalah masa yang sangat banyak yang harus diperhatikan gitu ya, terutama untuk ibu dan juga untuk suami maupun keluarga besar Mbak. Nggak cukup hanya ibu dan suami juga, keluarga besar juga harus support gitu ya. Jadi untuk masa kehamilan ibu-ibu harus memeriksakan kehamilannya, atau dalam hal ini ada antenatal care ya, memeriksakan kehamilannya. Kalau di Rumah Sakit Haji ada Mbak, ada polihamil. Di sana itu ada dokter-dokter spesialis yang siap untuk membantu ibu-ibu
termasuk melakukan screening terhadap apa-apa yang berisiko dari ibu ini ya. Jadi dari sana bisa diketahui apakah ibu ini memang bisa melahirkan normal ataukah kelahirannya harus dengan tindakan tertentu begitu. Jadi itu sudah dimulai sejak dari poli. Oh, dari poli hamil, dari poli hamil. pemeriksaan pertama, kemudian fasilitasnya beribet nih saya ngomongnya jadi. Iya, kenapa ya? Bahagia aja gitu kan. Ikut bahagia karena Ikut ya. bahagia. Ya, berarti ini siap-siap program hamil. Ayo ditunggu. Jadi bingung. Jelas. Oke, Kak, ini kan fasilitasnya nih apa aja nih buat ibu-ibu hamil yang memeriksakan di rumah sakit haji? Nah, itu Mbak Putri. Rumah sakit haji ini kan memang rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, tapi jangan salah di sini kita menerima pasien berbagai macam, terserah monggo. Yang kersa memeriksakan diri ke rumah sakit haji kami sangat senang gitu ya, karena di sini kami juga akan membantu ibu-ibu semua untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ibu di poli hamil itu kita punya fasilitas khusus ya untuk menyiapkan masa laktasinya. Ada poli laktasi namanya. Oh, ada juga ya. Iya, ibu Jadi dari laktasi poli itu, hamil laktasi, bisa ke poli laktasi. Oh gitu. Poli laktasi itu poli apa? Poli laktasi itu untuk menyiapkan ibunya sedini mungkin bisa menyiapkan di masa menyusui, menyiapkan ibu di masa menyusui. Karena ini kan jarang sekali ya, kadang ibu yang diberikan kalau hamil ya hamil saja, nanti kalau melahirkan ya melahirkan saja, kalau menyusui ya menyusui saja. Padahal ini adalah suatu rangkaian gitu. Jadi ibu sudah harus sejak betul, hamil jadi ya. ibu menyusui pun harus disiapkan sejak dia masa hamil gitu. Makanya ini di rumah sakit haji ada nih poli laktasi. Di sana ada dokter spesialis yang concern tentang ASI gitu ya, juga akan dibantu oleh bidan yang mendampingi ibu sejak masa kehamilan sampai dengan masa nifas. Tuh. Oh, ya, keren nih ya. Jadi kalau maunya kita sudah persiapan dari hamil sampai nanti melahirkan anaknya harusnya gimana. Menyusuinya nanti udah harus belajar dari sejak hamil. Iya, jadi betul. menghindari atau meminimalkan terjadinya baby blue syndrome nih pastinya. Betul itu ya, termasuk Kak, ya. itu sering kali dijumpai ya, terutama untuk ibu-ibu muda gitu ya, anak Jadi pertama. kaget gitu ya ada anak bayi. Ini yang gimana harus caranya gitu ya. Kalau sudah hamil sudah rajin kontrol, rajin periksa, rajin belajar lagi Iya, ya betul. untuk Kalau hamil menghadapi nanti setelah bayinya lahir gitu ya, Kak ya. Hamil kan 9 bulan sudah selesai terlewati. Ada satu fase lagi penting yang harus disiapkan oleh ibu, yaitu masa menyusui. Nah ini nggak boleh dilewatkan nih. Iya, Nah nggak ini cuma problem ibu kadang berarti. terjadi di sini Nah, nih nah, gitu. itu dia. Gitu. Padahal kalau sudah melahirkan harus 2 kan yang diurusi ya ibu yang bayinya gitu ya. Nah ini harus diperhatikan. Ini baby blues ada di sana gitu. Ya, kalau udah Nah itu baby untuk blues nanti menghindari nggak keurus itu. semua jadinya ya, Kak ya. Ya ibunya tidak terurus, bayinya apalagi. Nah bagaimana nanti dengan perkembangan bayi apabila ibu-ibunya juga mengalami kondisi ini, itu yang tidak kita inginkan. Itu ya makanya dikelola sejak dini, sejak masa kehamilan ibu dikondisikan gitu ya, agar siap menerima semuanya. Termasuk masa laktasinya ibu oke gitu. Ya. Selain itu, nih ada pertanyaan nih, proses apa aja sih proses persiapan persalinan? Kalau di rumah sakit haji itu apa aja biasanya? Kalau persalinan memang akan diperiksa oleh dokter ya. Kalau ibu memang direncanakan persalinannya dari poli alias dengan tindakan, ibu akan diberikan pengantar tertentu ya, termasuk perlengkapan yang harus disiapkan sehingga ibu bisa datang ke rumah sakit haji itu tidak bolak-balik ya. Persiapannya sudah ready semua sudah ya, siap termasuk persyaratan administrasi ya seperti KK, KTP, ya akte nikah yang harus disiapkan gitu ya, itu juga harus terpenuhi. Terus kemudian bagaimana kalau ibu-ibu itu tidak dari poli? Ada keluhan tiba-tiba pengen terus mules bagaimana kan, iya? Kan kita udah tahu ya HPHT-nya atau rencana persalinannya tanggal sekian. Iya. Tapi tiba-tiba kita nggak tahu ya, ternyata maju atau mundur tiba-tiba mules. Nah, ini gimana nih, Kak? Betul. Nah, itu kan fase yang tidak kita duga ya. Nah, dalam kondisi seperti ini pun rumah sakit haji juga siap dong. Siap menerima ya. Untuk apapun menerima yang ibu terjadi, dalam kondisi apapun, kondisinya. apabila ibu itu merasakan keluhan di luar hari kerja, di luar bukanya poli, ibu bisa langsung datang ke UGD. Di sana ada pojok bonek. Nah, pojok bonek itu di sana ada para bidan Bu yang siap membantu ibu menangani permasalahan yang ibu alami. Dan 24 jam loh Mbak Putri. Siap siaga ya. Siap siaga. Hanya Itu suami untuk yang harusnya siap siaga. Bidannya bidannya harus siap siaga. Ya, ibu mau datang kapan saja, jam berapapun, dengan keluhan apapun, silahkan ke
Rumah Sakit Haji, kalau malam ke UGD, ada pojok bonek di sana. Nah, nanti akan dilayani dengan prima dan islami. Iya, Luar biasa. insya Allah Senang. seperti itulah ya. Lagi nanti. Terus kemudian kalau mamanya dengan rumah sakit lain nih, di rumah sakit haji, istimewanya apa nih Kak? Maunya melahirkan di sini? Apa kan kalau sekarang biar nggak ribet ngurus aktenya, bisa langsung BPJS-nya atau gimana? Oh iya, itu ya terkait dengan itu sangat penting ya, Ya, sangat dipentingkan karena setiap orang anak nggak sekarang mau harus ribet. punya ya, Harus harus ada rujuk akte. sudah harus Kalau ada bisa, aktenya. kalau bisa lahir sudah bisa ada Jadi nggak aktenya ngurus gitu ya. riwa-riwi ya. Ini Nah di haji sekarang bisa? semuanya bisa dipermudah di Oh, rumah luar sakit haji. biasa. Jadi bapak ibu, ibu ya, ibu yang mau melahirkan di sini, bapaknya bisa membantu nih menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan karena di rumah sakit haji pun juga menyediakan fasilitas untuk bapak ibu mendapatkan akte kelahiran yang link langsung ke kakak. Nah, syaratnya mudah dan sederhana loh Mbak Putri, tidak perlu ribet. Jadi nggak harus datang kemana-mana, tinggal datang ke pendaftaran aja gitu ya, menyerahkan syaratnya, oke sudah langsung diproses gitu. Jadi semua ya, akte udah yang jadi. dibutuhin, jadi kita nggak usah ke Dukcapil dan lain sebagainya. Sudah nggak perlu sekarang. Sudah terfasilitasi di sini. Iya, betul. Nah, jadi nggak usah ragu kalau mau melahirkan di sini. Semuanya sudah teratasi dan lengkap nih berarti ya Kak ya. Insya Allah Oke. seperti itu. Dari hamil, pemeriksaan kehamilan udah, persalinan udah. Nah sekarang ini yang penting juga kan tadi sudah kita bahas ya, laktasi. Nah untuk menyusui gimana nih Kak? Ya, untuk menyusui ini kan kalau ibu-ibu yang sudah memeriksakan diri kehamilannya di rumah sakit haji, kami punya beberapa bidan yang siap untuk mendampingi. Jadi pendampingan ini kita harapkan memang dimulai sejak awal, Sejak ibu hamil sejak gitu ya. diketahui Jadi hamil gitu ya, betul. Kak. Jadi kita bisa memantau ibu ini ada problem apa terkait dengan laktasinya, mendampingi ibu sejak hamil, persalinan sampai dengan nifas, nanti sampai dengan usia 40 hari ya Bu. 40 hari masa Bayi. nifas kita dampingi Oh, ya. iya. Kita dampingi ibu ini memastikan bahwa ibu sehat, bayi sehat. Plus bayi bisa mendapatkan ASI eksklusif. Itu kan yang sangat Oh dibutuhkan. iya betul Iya, ya, karena di harusnya ASI eksklusif ini yang akan menentukan beberapa hari ke depannya sang betul, anak ya. iya, ASI itu penting sekali untuk perkembangan anak. Jadi Mungkin nanti kita bisa dibantu banyak, ya, iya betul. mamanya ada kesusahan atau apa. Nah kan ibu melahirkan sudah selesai pulang nih ke rumah. Iya. Berarti ada kontak yang terus terjalin Iya, ya kalau betul. selama 40 hari ada WA atau apa atau gimana? Jadi di masa nifas ini ibu akan kami dampingi sampai usia 40 hari ya Mbak Putri. Keren. Ditemani terus ya, Ditemani 24 terus jam. gitu. Ditemani terus. Silakan kalau misalkan ada masalah kami siap untuk membantu ya. Dalam 24 jam itu kami upayakan seperti itu ya. Tapi pengennya ibu senang juga sehat bisa melalui masa nifasnya dengan baik gitu ya. Menyusuinya sukses juga. Betul. Jadi gitu. ibu sejak awal sudah kami gabungkan di WA Group itu ya untuk bisa lebih mudah memantau. WA Group itu berisi bidan, ada dokter spesialis dan juga ibu-ibu semua yang memang menginginkan memberikan ASI eksklusif itu ke bayinya gitu ya. Keren ya. Nah, kalau sudah terjalin kontak seperti ini sejak kehamilan kan kami lebih mudah lagi untuk memantau, ibu juga lebih mudah untuk sharing. Kalau misalkan ada problem sewaktu-waktu gitu Jadi ya. sudah ada historinya gitu ya. Nah, selain di WA Group nih di masa nifas pun setelah selesai pulang dari ruang kebidanan, ya ibu akan tetap berada di dalam WA Group itu plus ditambah lagi Mbak Putri. Apa itu Nah, kita ada plusnya? sharing gratis gitu ya. Mungkin ini yang bisa gratis-gratis berkala apa gitu ya. seperti ini, Mbak? Berkala para bidan itu akan menghubungi ibu-ibu semua memastikan bahwa ibu berada dalam kondisi sehat, bayinya juga sehat. Gitu. Dan itu akan terus kita lakukan sampai dengan selesai 40 hari masa bergabung di grup itu. Itu kenapa 40 hari kita harapkan ibu sudah lihai lah ya Mbak mengelola bayinya, merawat bayinya plus mengelola ASINya. Mungkin ada ibu-ibu kerja, ibu sudah paham benar nih bagaimana mengelola ASINya agar tidak rusak, agar bayi bisa tetap mendapatkan ASI. Itu kita dampingi terus Berarti gitu. semuanya udah dapat ya di ilmu laktasinya, cara menyimpan ASI. Iya, Terutama kan betul. sekarang kan ibu-ibu sudah banyak yang bekerja, jadi sebelum masa cutinya habis mereka sudah siap nih Iya. meninggalkan bayi untuk bekerja. Iya kan penting untuk disiapkan ya, tidak bisa ujuk-ujuk istilahnya orang Jawa ya Ya, Mbak. betul, kalau ujuk-ujuk Iya, info apa, ujuk- bingung apa gitu ya. Iya, kalau ujuk-ujuk nanti jadi buyar, enggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Makanya ini perlu ya di-prepare, disiapkan sejak dini. Seperti halnya tadi, masa kehamilan disiapkan untuk laktasi. Kemudian siap menjalani masa persalinan.
masa nifasnya pada waktu ibu harus melakukan menyusui itu proses menyusui, ibu sudah tinggal jalan aja karena secara teori ibu sudah tahu Sudah nih mendapat tadi, teori iya ya, sudah tinggal mendapatkan dipraktekkan teori. pelan-pelan, kalau nggak Iya bisa betul. atau ada kendala bisa ada Ada kayak di grup WA pendampingan, itu ya, iya. sebagai pendampingan. Selama di ruang nifas, ibu juga akan didampingi. Jadi bidan-bidan kami akan memastikan bahwa ibu pulang sudah bisa memberikan dengan baik ASI-nya. Nah kan itu harus diperhatikan, bukan hanya sekedar ini ASI Menyusui, gitu ya, ya. tapi ada teknisnya, ini yang ibu harus tahu. Nah kalau tadi masa hamil kan masih teori nih, Iya. di masa nifas ini prakteknya itu. Jadi di situ ibu langsung didampingi oleh bidan praktek bagaimana posisi menyusui, bagaimana tandanya bayi yang puas menyusui, seperti itu ibu dapatkan semua gitu. Ya. Jadi wis bener-bener no baby blue syndrome ini kayaknya. Iya, Kita harapannya sudah begitu gitu ya. Makanya kalau kontrol rutin ke rumah sakit haji, upayakan sejak kehamilan sudah di sini, melahirkan di sini, masa nifas di sini juga. Jadi kita ada rekodnya gitu ya. Oh, ibu ini sudah ada permasalahan ini dulu gitu. Jadi kita langsung bisa evaluasi seperti itu. Itu kan lebih mudah ya. Ibu juga menyelesaikan permasalahannya tuntas, kita pun juga bisa mendampingi dengan baik gitu. Oh, ya. Jadi lebih baik ceknya di sini dari hamil sampai masa persalinan, nifas betul. dan lain sebagainya. Kalaupun mungkin kejauhan di sini atau gimana, nggak apa-apa gitu ya. Cuman diusahakan di sini biar lebih ada recordnya. Kalau mamanya pas tiba-tiba seperti tadi di IGD bisa lewat IGD. Kalau mamanya ada sesuatu gitu ya pas waktu hamil gitu Iya, ya. betul. Semuanya akan dilayani dengan baik. Akan dilayani dengan baik insya Allah Nggak ya. ada yang dibeda-bedakan. Oh nggak ada yang seperti itu. Sudah ya, bidannya sudah siap sedia Jadi mendampingi selain ibu-ibu ibu semua. sebenarnya memang pendukungnya juga banyak ya. Terutama sebagai ayah atau suami siaga itu juga harus mendukung ya. Nanti juga betul. ikut terlibat nggak juga kalau Pasti. keluarga juga pasti ikut terlibat Iya pasti, ya. terutama suami ya yang kita libatkan karena bagaimanapun suami itu yang akan bersama ibu gitu. Kalau misalkan memang suami ada kendala, baru orang tuanya yang akan kami Ya, orang tua itu libatkan. penting. Moro tua itu Wih, malah moro tua yang penting mempengaruhi nih betul ya. sekali. Makanya kalau ada keluarganya yang di situ ya kita akan dudukkan semua, akan itu berikan betul, Kak. edukasi semua biar sejalan gitu ya, searah sejalan, bukan hanya ibunya aja yang tahu tapi ternyata yang Semua lain keluarga nggak juga tahu. terlibat, Iya, ya. penting Penting itu itu, karena orang tua. keluarganya itu pada dasarnya kan mereka support system Iya, gitu ya. betul. Ibunya akan bisa menjalani masa nifas dengan baik. Nah, kalau Nifas dan keluarganya menyusui itu ya. iya, kalau keluarganya itu memberikan support yang yang baik luar biasa juga gitu loh. Ada masalah di lapangan itu kadang kita jumpai ibunya sudah tahu nih harus ASI. Nah, pada saat ada problem di awal masa nifasnya, orang tuanya yang gupuh duluan, Mas nggak bisa, ini harus suffer nah, seperti Jangan itu. sampai dilotek Nah, pisang ya. Nggak boleh. itu ya. harapan kami begitu, Iya. jangan sampai terjadi seperti ini Apa, gitu dilotek ya. terus. Diulek gitu. Ya makanya memang harus semua jadi satu kesatuan. Iya, Tapi betul. luar biasa keren dari masa kehamilan, persalinan, masa nifas sampai menyusui ya Kak ya. Semua sudah dirangkum jadi satu. Sudah digabungin jadi satu sehingga nanti mensukseskan semuanya. Iya, harapan kita mensukseskan ASI eksklusif. Ya, keren, Kenapa? luar Karena biasa. memang ASI itu penting. Komposisinya tidak ada bandingannya dengan yang lain. Walaupun ibu kenal susu formula semahal apapun, itu tidak bisa mendampingi, menyamai ya. Tidak bisa menyamai komposisi ASI gitu ya. Bahkan ada penelitian ASI itu seperti benda hidup gitu ya. Karena memang uniknya itu saat bayi kedinginan, ASI itu bisa bersifat Menghangatkan hangat. Saat bayi itu kepanasan, ASI itu bisa bersifat dingin. Tidak perlu ngerebus air ya. Praktis ya Kak ya, itu memang iya. pengalaman luar biasa. Menyusui itu menyenangkan. Kita Iya, jadi betul. ini tujuannya adalah dari masa hamil sampai melahirkan nifas dan sebagainya. Akhirnya terciptakan suatu kegiatan bonding ya Iya, antara ibu dan betul. bayi, kegiatan menyusui yang menyenangkan gitu. Iya. Nah, gimana nih healthy lovers, sudah siap untuk ibu-ibu muda, wes, ayah-ayah, calon ayah, atau yang jomblo sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Oh boleh, Mendengarkan kan penting podcast juga ini ya. penting ya untuk persiapan ke depan. Iya, ya. sejak dini Ibu harus muda, siap lah ya. Calon ibu, calon istri, ini harus didengarkan podcast ini dari depan sampai belakang. Jangan ada setengah-setengah, nggak oleh di skip ya. Oke, healthy lovers semuanya.
Kak, ada pesan dan kesan nggak nih untuk ibu-ibu muda, ayah muda atau calon istri, calon ibu ya. ya, untuk supaya bisa untuk siap dari masa hamil sampai nanti selesai masa menyusuinya. Iya, nah ini kalau membahas masalah ASI mungkin sudah banyak dibahas ya di luaran sana, mungkin bisa browsing, bisa apa gitu. Tapi di sini selain pengetahuan, ibu juga bisa mendapatkan praktek langsung bagaimana caranya memberikan ASI yang tepat, bagaimana caranya suami untuk bisa mendampingi istri dengan benar seperti itu. Jadi upaya untuk mensukseskan ASI itu bukan hanya teori tapi sudah langsung aplikasinya seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya pembahasan-pembahasan yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir ini tadi itu terangkum dalam sebuah kegiatan inovasi rumah sakit haji yaitu Pak Haji Unggul itu ya kan? Program ASI eksklusif rumah sakit haji untuk membentuk generasi unggul. Nah itu sudah karena ini sudah menjadi inovasi ya, ini menjadi komitmen kita bersama untuk bisa mensukseskan ya program pemberian ASI itu ya. Jadi bukan hanya di luar sana, bukan hanya mungkin di puskesmas gitu ya, tapi ASI itu harus disukseskan dimanapun di situ ada ibu nifas, ada ibu hamil, ada ibu nifas. Nah itu penting harus dilakukan gitu ya. Makanya kami bidan-bidan di rumah sakit haji ini sangat konsen, berkomitmen untuk bisa memberikan semua itu kepada ibu-ibu yang mau melahirkan di sini ya. Kita akan merawat ibu-ibu dengan kasih sayang. Luar biasa. Sekarang aja nih saya berdampingan sudah merasakan kasih sayangnya ini teman-teman ya. Oke, healthy lover semuanya. Sampai di sini dulu nih podcast seru kita untuk yang perdana. Semoga nanti banyak nonton ya Kak ya. Tapi ini topiknya seru banget loh. Sebenarnya pengennya nambah lagi. Oh iya, ayo. Kapan ini? Baik ya. Jadi untuk semuanya, terutama ini kan bahasanya ibu muda. Ayah muda, semuanya muda. Enggak juga sih, juga penting juga untuk morotua mendengarkan juga ya, sebagai ilmu ya Kak ya. Iya, jadi betul. kalau mau di rumah sakit haji itu sudah tersedia fasilitas, sudah ada, apalagi dari proses hamil, melahirkan, kemudian masa nifas sampai menyusui, kemudian ada grup WA-nya dibimbing langsung. Jadi kalau mamanya orang tuh kalau dengan pendampingan kan malah lebih seneng ya, lebih tatak gitu ya. Iya, untuk betul. yang pertama kali terutama nih ya, untuk nyumam nyudet gitu ya. Kok nyudet bahasa Inggrisku ya apa sih? Ya itu ini udah pasti nanti kalau melahirkan di sini luar biasa. Pendampingannya sudah ada, ilmunya sudah ada, tinggal Iya betul. Ya. Bismillah Mbak Putri, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu semua. Nah, gitu. keren kan? Oke, Ya. healthy lovers. Ayo. Jangan lupa kontrol yang rutin ibu-ibu hamil, kontrol di poli hamil ya, Ya, betul. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan jelaskan semua sedetil-detilnya sampai 40 hari pasca melahirkan. Gitu. Jadi terus berlanjut. Jadi tenang, dirawat sampai APS, pokoknya luar biasa. Oke, healthy lover semuanya, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, jangan lupa tetap selalu nonton podcast kita yang kita panggil apa tadi? Panji ya. Podcast Rumah Sakit RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.